Rachel Rajakugu dengan NIM 0320210050, kelas Nurse 2B dari Prodi S1 Keperawatan. Baik, di sini saya akan melakukan video penjelasan mengenai KB. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui apa itu KB. Keluarga berencana atau KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga berencana atau KB merupakan salah satu usaha untuk merencanakan jumlah anak serta jarak kehamilan yang menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Baik, di sini saya akan menyebutkan tujuannya, yaitu yang pertama mencegah kehamilan karena alasan pribadi, yang kedua menjarakan kehamilan, yang ketiga membatasi jumlah anak. Adapun manfaatnya, yaitu yang pertama memungkinkan wanita untuk mengontrol kesuburan mereka sehingga dapat memutuskan bila dan kapan mereka ingin hamil dan memiliki anak. Terus kemudian yang kedua, memberikan manfaat kesehatan non-reproduksi, metode kontrasepsi hormonal gabungan yaitu estrogen dan progesteron, dapat menurunkan risiko kanker ovarium dan endometrium. Yang ketiga, mencegah efek kesehatan jiwa dari kehamilan yang tidak diinginkan dan mengurangi aborsi. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk mengontrol kesuburan juga memungkinkan wanita untuk lebih mengontrol aspek lain dari kehidupan mereka, misalnya seperti memutuskan kapan dan mengapa mereka menikah. Kemudian kita masuk ke macam-macam KB, yaitu yang pertama ada pil KB, adalah tablet diminum setiap hari oleh seorang wanita untuk mencegah kehamilan. Keuntungannya yaitu sangat efektif bila digunakan secara benar, kemudian tidak mengganggu hubungan seksual, kemudian tidak mempengaruhi ASI, kemudian kesuburan cepat kembali, nyaman dan mudah digunakan, sedikit efek samping, dapat dihentikan setiap saat, tidak mengandung estrogen. Adapun kekurangannya juga yaitu harus digunakan setiap hari pada waktu yang sama. Selanjutnya, bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar. Kemudian risiko kehamilan ektopik, tetapi risikonya lebih rendah dibanding perempuan yang tidak menggunakan mini pil. Tidak dapat mencegah penyakit infeksi menular seksual. Yang kedua ada KB suntik. KB suntik adalah mencegah terjadinya kehamilan dengan cara disuntik intramuskuler yang berdaya kerja 1 dan 3 bulan. Kita masuk ke jenis-jenis KB suntik, yaitu yang pertama ada depomedroksi, progesteron asetat atau DMPA, mengandung 150 mg DMPA yang diberikan tiap hari 3 bulan dengan cara disuntik intramuskuler atau daerah bokong. Yang kedua, depo nonsterat, enontan atau depo nonsterat, yang mengandung 200 mg noratin dion anontat, diberikan setiap bulan dengan cara disuntik intramuskuler. Yang ketiga ada kontrasepsi kombinasi atau depo estrogen progesteron. Kemudian kita masuk ke jenis suntikan. Kombinasi ini terdiri dari 25 mg depomedroxyprogesterone asetat dan 5 mg estrogen sipionat. Yang ketiga ada kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari karet dan pemakaiannya dilakukan dengan cara disarungkan pada kelamin laki-laki ketika akan bersenggama. Adapun keuntungannya yaitu yang pertama efektif bila digunakan dengan benar,
Yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI. Yang ketiga, tidak mengganggu kesehatan klien. Yang keempat, tidak memiliki pengaruh sistemik. Adapun juga kontraindikasinya yaitu penyakit hati dan hipertensi. Adapun juga ada indikasinya kurun sehat atau jangka panjang, tua atau mengakhiri, dan menyusui. Kemudian ada tubektomi. Tubektomi yaitu pemotongan saluran indung telur sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi sehingga tidak terjadi kehamilan. Adapun kelebihan tubektomi yaitu yang pertama, kontrasepsi permanen untuk wanita. Yang kedua, tidak mempengaruhi kadar hormon dalam tubuh wanita. Yang ketiga, mencegah kehamilan secara efektif. Yang keempat, tidak memerlukan perawatan rutin setelah operasi. Kemudian juga ada kekurangan tubektomi, yaitu yang pertama, ada metode yang tidak reversibel atau sulit untuk dibalik. Yang kedua, memerlukan operasi dan anestesi yang berisiko. Yang ketiga, membutuhkan waktu pemulihan setelah operasi. Yang keempat, tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Adapun mekanisme kerjanya yaitu mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran telur sehingga sperma dan sel telur atau ovum tidak dapat bertemu. Kemudian juga ada vasektomi, yaitu tindakan memotong atau menutup saluran sperma atau vas deferens sehingga aliran sperma dari testis terputus dan terjadi azoospermia. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, kontrasepsi permanen untuk pria. Yang kedua, tidak mempengaruhi kadar hormon dalam tubuh pria. Yang ketiga, mencegah kehamilan secara efektif. Yang keempat, tidak memerlukan perawatan rutin setelah operasi. Adapun juga kekurangannya yaitu yang pertama, ada metode yang tidak reversibel atau sulit untuk dibalik. Yang kedua, memerlukan operasi dan anestesi yang berisiko. Adapun mekanisme kerjanya yaitu mengikat dan memotong saluran vas deferens sehingga sperma tidak bercampur dengan sperma. Sperma dikeluarkan tetapi tidak dapat menyebabkan kehamilan. Adapun juga kontraindikasinya yaitu penyakit hati dan hipertensi. Adapun juga ada indikasinya kurun sehat atau jangka panjang, tua atau mengakhiri, dan menyusui. Baik, demikian penjelasan mengenai pemakaian pil KB. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang semua.